Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salpe dan salam sehat buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan penuh sukacita dimanapun kita berada dan apapun yang sedang kita kerjakan hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, kita bertemu dalam renungan harian Katolik 10 November 2023 dengan Injil Lukas 16 ayat 1 sampai 8. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, semakin kita membaca dan membaca Alkitab atau kitab suci, kita akan semakin banyak menemukan kata-kata bijak, perumpamaan yang disampaikan Yesus kepada kita. Lagi-lagi Yesus memberi suatu perumpamaan untuk dapat kita pahami bagaimana kita sebaiknya menjalani hidup untuk mempersiapkan masa depan kita, kehidupan yang kekal. Dalam Injil Tuhan hari ini, Yesus mengumpamakan seorang tuan yang kaya raya yang mempunyai seorang bendahara, yang kepada bendahara itu dituduhkan bahwa ia telah melakukan penghambur-hamburan harta miliknya. Sebagai seorang tuan, tentulah kecewa bila melihat bawahannya, karyawannya, bendaharanya menghambur-hamburkan uang miliknya. Dalam Injil hari ini, sang tuan kaya raya ini memanggil bendaharanya untuk meminta pertanggunggan jawabannya atas sikapnya yang telah menghambur-hamburkan hartanya. Dan ia mendapat sanksi akan segera dipecat atau diberhentikan dari posisinya sebagai bendahara. Mendengar berita yang tidak nyaman ini, sang bendahara pergi dan menemui semua orang yang mempunyai hutang kepada tuannya. Dalam Injil dikatakan, kepada seorang yang berhutang 100 tempayan, ia menganjurkan agar membuat surat hutang baru, tidak lagi 100 tempayan, tapi menjadi 50 tempayan. Dan kepada orang lain yang berhutang 100 pikul gandum, ia menawarkan agar membuat surat hutang baru, tidak lagi 100 pikul, tapi menjadi 80 pikul. Sikap bendahara ini kepada orang-orang yang berhutang kepada tuannya tentulah menjadi kesukaan bagi mereka yang hutangnya dikurangi atau dipotong. Dan sikap yang dilakukan oleh bendahara ini ternyata ketahuan oleh sang tuan yang kaya raya. Namun apa yang terjadi? Tuhan itu tidak marah kepadanya, malahan memuji dia. Artinya, Tuhan kaya raya itu bukanlah memuji kejahatannya yang mengurangi piutangnya, tapi Tuhan kaya raya itu memuji kecerdikan bendahara ini. Kecerdikan bagaimana ia mempersiapkan masa depannya. Sebab setelah ia dipecat, ia akan kehilangan pekerjaan. Namun ia mempersiapkan bagaimana setelah ia dipecat, ia mempunyai tempat di hati orang-orang yang telah ditolongnya, yaitu akhir-akhir masa jabatannya sebagai seorang bendahara.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, Yesus memberikan perumpamaan ini agar kita umatnya sebagai orang Kristen, kita pun perlu cerdik, perlu bijak, karena kita tidak tahu kapan kita akan berhenti dalam kehidupan yang fana ini. Dan saat itu telah tiba, kehidupan fana kita selesai, kita butuh kesempatan, butuh tempat baru yang harus kita persiapkan sejak sekarang. Karena itulah Yesus menginginkan kita agar menjadi orang-orang yang cerdik. Kita tahu, untuk mendapatkan kehidupan abadi, kita perlu bekal. Bekal itu adalah dengan perbuatan baik seturut kehendak Allah. Seperti bendahara yang bijak tadi, ia tahu untuk dapat bertahan hidup setelah berhenti dari posisi bendahara, ia harus mempunyai orang-orang yang mencintai dia, yaitu orang-orang yang hutangnya dipotong. Begitu juga dengan kita. Agar kita mendapatkan tempat di kehidupan kekal, kita harus mencari hati Tuhan. Bagaimana kita mendapat perhatian dari Allah, dan kelak saat kita berakhir dari dunia yang fana ini, Allah pun akan memberikan tempat bagi kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, jadilah orang Kristen yang cerdik, yang selalu mempersiapkan masa depan, mempersiapkan bekal kehidupan abadi. Carilah hati Tuhan agar Tuhan memberi tempat bagimu. Amin. Tuhan memberkati.